Inspirasi Malam Gia Kega. Shalom, pernahkah kita merasa bahwa penghasilan kita sebenarnya cukup, tapi entah mengapa selalu terasa kurang? Ya, ada seorang pemuda bernama Raka, dia lulusan sekolah akuntansi di Bandung. Ya, dia termasuk yang beruntung karena bisa langsung bekerja di salah satu cabang perusahaan suatu bank besar di Tangerang. Sementara teman-teman kuliahnya belum dapat pekerjaan. Setiap tanggal gajian, dia senang ya. Dia lalu membuat perencanaan keuangan, pengeluaran bulanan seperti apa. Dia bisa bayar kos, bisa beli bensin buat motornya, bisa beli minum kopi kesukaan dia, bahkan masih bisa mengirim uang untuk kedua orang tuanya di Bandung. Meskipun gajinya masih standar UMR, ia merasa cukup dan merasa aman untuk kehidupannya. Namun, terjadi sesuatu perubahan. 2 bulan kemudian, belum akhir bulan selesai, Raka mulai gelisah. Dia lihat temannya Bayu mengganti handphonenya menjadi iPhone 17. Si Ruben beli motor baru. Padahal dia baru setahun kerja di situ. Putri malah mau cuti liburan ke Jogja bersama dengan bestinya. Lalu muncul pikiran dalam hatinya, mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Aku juga pantas menikmati hidup. Ya, Raka mulai membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan. Sekali-sekali dia membeli dengan cara mencicil. Akhirnya, cicilan bulanan bertambah, pengeluaran membengkak, sementara gajinya tidak berubah. Pada akhir bulan dia mulai berkata, gajiku kurang. Namun suatu hari pas saat teduh ia mendapatkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 5 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ia mengulangi dan merenungkan kembali di bagian awal yang mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Raka kembali diingatkan pada saat ibadah hari Minggu. Ya, pendeta yang berkhotbah menceritakan tentang dialog Yohanes Pembaptis dengan prajurit Roma. Dalam Lukas 3 ayat 14 yang mengatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Mengapa para prajurit menagih upeti lebih besar dari yang seharusnya? Adakah kebutuhan mereka yang lain sehingga gaji mereka tidak cukup? Ya, Raka merasa ditegur di bagian akhir ayat itu yang mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saat itulah ia tersadar, yang berubah bukan gajinya, yang berubah adalah hatinya. Nah, saudaraku, berapa banyak di antara kita juga mengalami seperti yang dialami oleh Raka. Di Alkitab dalam kitab Kejadian, mungkin kita tahu cerita mengenai Hawa dan buah terlarang. Ya, kisah ini mirip dengan apa yang dialami oleh Raka. Tuhan sudah menyediakan bagi Adam dan Hawa segala pohon-pohonan yang buahnya bisa dimakan, begitu banyak, lengkap. Tapi hanya satu yang dilarang oleh Tuhan, sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Nah, iblis mengalihkan perhatian Hawa bukan pada ribuan pohon yang boleh dimakan buahnya, tetapi hanya kepada satu pohon yang Tuhan larang. Hawa mulai melihat apa yang ia belum miliki, bukan apa yang Tuhan sudah berikan buat dia. Akibatnya ia mengambil buah terlarang itu dan jatuh ke dalam dosa. Perhatikan bahwa masalah Hawa bukan karena Tuhan kurang memberi, masalahnya adalah ketidakpuasan terhadap apa yang sudah dimiliki. Bukankah ini juga sering terjadi pada kita? Ya, seperti Hawa, kita lupa menghitung berkat karena sibuk menghitung apa yang belum kita miliki. Bangsa Israel di padang gurun juga mengalami hal yang sama. Ya, Tuhan mencukupkan mereka memberi makanan mana dari langit setiap hari. Berikan burung puyuh untuk mereka bisa makan daging. Memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tidak ada yang kurang. Tapi mereka tetap mengeluh. Ya, dalam Bilangan pasal 11 ayat 4-6 saya bacakan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Mulai tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, Tuhan sudah melihara mereka dengan ajaib. Masalahnya bukan pada penyediaan Tuhan, melainkan pada hati yang kehilangan rasa syukur. Saudara, seringkali masalah kita bukan kekurangan berkat sekali lagi, tetapi kita hidup dalam budaya yang terus mengajarkan perbandingan. Kita membandingkan rumah, penghasilan, liburan, kita membandingkan gadget, gaya hidup kita, makanan kita dengan orang lain. Media sosial yang terus mengganggu kita, membanjiri kita dengan informasi, promosi barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan sama sekali. Akibatnya, apa yang tadinya cukup menjadi terasa kurang. Dosa pertama manusia diawali oleh ketidakpuasan. Keluhan bangsa Israel juga diawali oleh ketidakpuasan. Seringkali masalah keuangan kita pun dimulai dari ketidakpuasan. Kita membeli bukan karena kebutuhan, tetapi mulai membandingkan.
Kita mengejar bukan karena kita perlu, tapi karena ingin terlihat seperti orang lain. Ya. Dalam Timotius, 1 Timotius, saya bacakan dalam 1 Timotius 6, ayatnya yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, jadi rasa cukup bukan berarti saudara tidak boleh bekerja keras atau memiliki cita-cita. Enggak. Rasa cukup berarti kita tetap bersyukur sambil berusaha. Dan kita tidak diperbudak oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Jadi, sebelum kita membeli sesuatu, menginginkan sesuatu, tanyakan 3 pertanyaan ini pada diri kita. Pertama, apakah ini suatu kebutuhan, need, atau keinginan, want? Ya, jika itu kebutuhan, lakukan dengan bijaksana. Tapi jika itu hanya keinginan sesaat, minta hikmat Tuhan. Yang kedua, apakah saya memerlukannya membelinya karena memang perlu, atau karena membandingkan dengan orang lain? Dan yang ketiga, apakah keputusan ini membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, atau semakin diperbudak oleh keinginan yang tidak pernah berhenti? Karena seringkali yang menguras berkat Tuhan bukan kebutuhan kita, tetapi keinginan yang tidak terkendali. Saudara kasih Tuhan, Raka akhirnya sadar bahwa yang perlu diubah bukan jumlah gajinya, tetapi isi hatinya. Ketika kita belajar bersyukur dan merasa cukup, hari kita akan dipenuhi dengan kedamaian. Ingatlah, Tuhan tidak pernah gagal menyediakan semua kebutuhan anak-anaknya. Yang sering terjadi, kekayaan sejati bukanlah memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Mari kita renungkan bahwa Tuhan tidak sedang meminta kita memiliki lebih banyak. Tuhan mengajar kita untuk lebih bersyukur. Mari saya akan berdoa buat saudara sekalian. Ya Tuhan yang baik, kiranya Tuhan memberikan pada kami semua hati yang bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sehingga kami boleh berhikmat dalam setiap penggunaan keuangan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Dan bagi kami Engkau lebih dari cukup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.